Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dewi Mulyati, SPD MSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan yang saya banggakan teman-teman yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Arif Muzaki dengan NIM 13026200073 dari Program Studi Pendidikan Fisika B Angkatan 2020. Akan memaparkan hasil pengamatan saya terhadap data mengenai produksi bahan bakar minyak dalam satuan barel pada tahun 1996 hingga 2018. Adapun saya memilih judul ini karena BBM yang terpenting adalah menjadi pusat perhatian ekonomi dan juga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk lebih lanjutnya, saya akan paparkan di slide-slide berikutnya. Adapun bahasan pada kali ini terdapat 4 bahasan besar, yaitu yang pertama mengenai tentang bahan bakar minyak. Di sini akan dipaparkan informasi mengenai bahan bakar minyak. Yang kedua adalah data. Data dari statistika jumlah produksi bahan bakar minyak dari tahun 1996 sampai 2018. Lalu saya akan meletakkan sumber dari referensi situs-situs terpercaya dalam mengambil data statistik. Lalu ada solusi yang diberikan pengamat dalam kasus tersebut. Yang pertama ada mengenai tentang bahan bakar minyak atau informasi mengenai bahan bakar minyak. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu BBM. BBM atau bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses pertambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas. Gas bumi diperoleh dari proses pertambangan minyak dan gas bumi. Kenapa sih BBM itu sangat penting? Nah, BBM merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui, yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaan minyak dan gas bumi harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakat. Pemerintah menilai kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi berperan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun jenis-jenis dari bahan bakar minyak. Nah, dikutip dari situs resmi BPH Migas, terdapat 9 jenis bahan bakar minyak, yaitu yang pertama ada Afgas, lalu ada Aftur, lalu ada bensin yang terdiri dari premium, Pertamax, dan selanjutnya ada minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, dan biodiesel Pertamax Dex. Undang-undang mengenai bahan bakar minyak. Pemerintah Indonesia mengatur tentang bahan bakar minyak melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesekretariatan Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut ditetapkan pada 23 November 2001 dan diberlakukan sejak tanggal penetapan tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 disahkan oleh Presiden pada saat itu, yaitu Megawati Soekarno Putri di Jakarta. Nah, dari undang-undang tersebut, ada pun tujuan-tujuannya sebagai berikut. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital. Lalu, mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk mampu bersaing. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional
mengembangkan dan memperkuat industri perdagangan Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan data statistik jumlah produksi bahan bakar minyak dari tahun 1996 hingga 2018. Ini adalah tabelnya. Bisa kita lihat ada beberapa contoh daripada bahan bakar minyak itu sendiri, ada premium, Pertamax, Pertamax Plus, ADO, IDO, kerosin, dan dasar pelumas. Di sini disajikan data dari tahun 1996 hingga 2018. Berikut adalah data berjalan produksi bahan bakar minyak pada tahun 1996 hingga tahun 2018. Seperti yang bisa kita lihat, di urutan pertama itu ada bahan bakar ADO, disusul premium, dan seterusnya dimulai dari tahun 96 hingga tahun 2018. Di sini saya juga akan memaparkan sumber atau referensi dari situs pengambilan data statistik yang saya ambil. Selanjutnya ada sumber dan pengolahan data. Adapun sumber yang saya ambil itu ada dari Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai pertambangan. Nah, dari data-data tersebut, saya mengolahnya menggunakan aplikasi Floris agar menjadi data berjalan. Lalu untuk mengambil referensi lain, saya mengambil dari berita dari kompas.com, sudah saya sertakan linknya. Lalu dari video yang data berjalan tersebut, saya edit, saya ubah menggunakan aplikasi KineMaster. Lalu saya menguploadnya video ini ke YouTube. Ini berikut adalah situs sumber dan pengolahan data. Yang sebelah kiri ini saya ambil dari kompas.com dengan judul berita pengelolaan bahan bakar minyak di Indonesia. Lalu yang tengah ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik, sudah tertera juga tabelnya. Lalu saya ubah menggunakan aplikasi Floris agar menjadi data berjalan. Selanjutnya ada solusi yang diberikan pengamat dalam kasus tersebut. Berikut adalah solusi yang dapat diberikan untuk bahan bakar minyak di masa yang akan datang. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, bahwa bahan bakar minyak adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, jumlah manusia di muka bumi ini akan terus bertambah. Maka dari itu, di masa depan harus disiapkan sebuah bahan bakar agar dapat digunakan secara terus-menerus. Nah, ini dari PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk memproduksi bahan bakar minyak atau BBM berbahan baku yang ramah lingkungan di masa depan. VP Strategic Planning Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina International Prayitno mengatakan pihaknya akan memodifikasi salah satu unit kilang Cilacap, Jawa Tengah untuk mengubah 100% minyak sawit mentah. Ia mengatakan akan ada 2 tahap produksi bahan bakar atau green fuel di sana. Nah, ini adalah solusi yang mungkin bisa diterapkan di masa yang akan datang dan sudah dipersiapkan mulai saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.